Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, khususnya umat Clemens yang sangat saya cintai. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan membawakan tema-tema dalam BKSN tahun 2021 ini. Seperti kita tahu bersama, tema BKSN kita pada tahun ini adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema BKSN yang besar ini kemudian dibagi dalam 4 subtema, yakni Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Yang kedua, Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yang ketiga, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Dan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Pada video pertama ini, saya akan menjelaskan kepada kita tema pertemuan pertama, yakni Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Mari kita mulai permenungan kita ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, datanglah selalu dan hadirlah dalam hidup kami, khususnya di saat-saat genting hidup kami. Singkirkanlah segala aral dan buatlah segala yang kami lakukan hanya terjadi dalam Dikau saja. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tenanglah aku ini, jangan takut. Mari kita bacakan teks yang menjadi landasan permenungan kita di pertemuan pertama ini, yakni teks Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana sudah kita singgung dalam bacaan Injil, kisah ini bertujuan sebenarnya untuk membangkitkan harapan bagi komunitas Kristiani yang kepadanya Injil Matius ini ditulis. Di tengah pengejaran dan penganiayaan yang mereka alami saat itu, mereka tidak perlu takut atau khawatir, sebab Yesus anak Allah tetap hadir bersama mereka. Dengan metode alegoris, Santo Agustinus pernah berkomentar demikian. Perahu yang membawa para murid, yaitu gereja, terlempar dan digoncangkan oleh badai pencobaan dan angin, yaitu iblis musuh gereja, yang tidak pernah berhenti dan terus berusaha untuk mengganggu gereja untuk dapat beristirahat. Namun sungguh besarlah dia yang menjadi perantara bagi kita. Selain orang Kristen dalam gereja perdana,
kisah ini juga sebenarnya relevan bagi kita sekarang ini, terlebih ketika kita sedang mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidup. Kita bisa menganalogikan tokoh, tempat, dan peristiwa dalam kisah ini dengan kehidupan nyata dan real kita. Danau Galilea ibarat kehidupan kita. Terkadang ia tenang, menyenangkan, dan memberi keindahan. Terkadang ia menjadi ganas dan tidak terkendali. Kehidupan tidak selamanya memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Sakit, kematian, permusuhan, dan persoalan-persoalan lain adalah bagian dari kehidupan kita yang sebenarnya tidak kita inginkan. Ketika kita menderita sakit, itu tidak berarti bahwa kita tidak memiliki iman yang kuat. Sebaliknya, jika kita sehat, itu juga tidak mesti merupakan bukti bahwa iman kita sedang kuat. Jika kita menghadapi permusuhan dari orang lain, itu bukanlah tanda bahwa Allah tidak suka dengan kita. Sebaliknya, jika kita menjadi makmur, itu juga tidak serta-merta menjadi bukti bahwa Allah sedang senang dan berkenan kepada kita. Kekayaan tidak dapat semata-mata disamakan dengan kebaikan Allah. Sementara kemiskinan jangan juga disamakan sebagai hukuman dari Allah. Yesus pernah berkata bahwa Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Bertolak dari pengalaman Petrus, kita hendaknya mempersiapkan diri ketika segala peristiwa hidup tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Petrus termasuk salah satu dari para murid Yesus yang kelelahan dan ketakutan di tengah danau Genesaret yang sedang bergejolak pada saat itu. Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Petrus adalah satu-satunya murid yang mau mendekati Yesus. Mungkin juga karena ia ketua dari para murid tersebut, meskipun dengan resiko bahwa ia akan ditelan gelombang. Pada awalnya, kepercayaan bahwa Yesus akan menolongnya membuat Petrus mampu berjalan di atas air. Petrus berkonsentrasi kepada Yesus. Namun, di tengah jalan karena tiupan angin dan ketakutannya terhadap keganasan danau melumpuhkan kepercayaan Petrus. Petrus mulai ragu dan pelan-pelan tenggelam. Tetapi kemudian selamat karena seruannya, "Tolonglah aku!" Dan yang terpenting tentu saja uluran tangan Yesus. Belajar dari Petrus, iman kepada Allah adalah dasar utama yang memampukan kita untuk melewati segala macam persoalan dalam hidup. Iman sekecil apapun asalkan masih ada, sangat penting dan perlu bagi kita guna membangkitkan harapan untuk bertahan hidup di tengah dunia yang terkadang tidak teratur ini. Iman ibarat tombol yang membuka pintu pikiran dan hati kita untuk berani masuk ke wilayah Allah, ke wilayah Tuhan. Iman harus aktif dan perlu didasari oleh kerendahan hati, karena iman hidup kita ini akan lebih tenang dan stabil di tengah dunia yang tidak pernah terlepas dari kekacauan dan ketidakteraturan. Sebab dengannya kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita, Immanuel. Di tengah dunia ini mungkin kita tidak perlu harus menemukan solusi atas persoalan dan kesulitan hidup. Bahwa kita sudah mampu untuk melewatinya dengan selamat dan tidak tenggelam dalam persoalan tersebut, itu sudah merupakan mujizat bagi kita. Bahwa kita akan mengalami keraguan apakah mampu melewati suatu persoalan atau tidak karena persoalan tersebut tampaknya sudah tidak dapat ditanggung, kiranya itu wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kita lebih terfokus pada persoalan hidup daripada pada iman dan harapan bahwa Allah akan selalu menolong kita. Petrus telah mengajarkan
untuk tetap ingat kepada Allah ketika berada dalam kesulitan. Teriakannya, "Tuhan, tolonglah aku," merupakan bukti nyata bahwa ia masih ingat akan Tuhan, atau bahwa ia terbuka kepada Yesus. Terkadang badai kehidupan yang melanda kita dapat menjadi sarana berkat. Maksudnya, ketika segala sesuatu berjalan tidak baik atau menempatkan kita pada titik nadir kehidupan kita, pikiran kita justru semakin tertuju kepada Allah, dan hati kita dapat menerima Allah sekalipun disertai dengan keluhan, kemarahan kepada Allah. Hati yang remuk redam dapat menjadi pintu masuk bagi Allah untuk mendatangi kita. Keterbukaan untuk memanggil Allah adalah sebuah keharusan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami berpasrah diri kepadamu layaknya Petrus. Tuhan, tolonglah kami. Inilah seruan kami di tengah pandemi yang sungguh menggetarkan ini. Yesus, tolonglah kami. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Berkat Allah turun melimpah atas kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.